الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى وما بدلوا تبديلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan sholawat badar. Kepada hadirin dimohon berdiri.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله صلى الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله صلى الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يد ممجد يا إمام القبلتين الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وآله وصحبه وسلم خير الكلام بالشفاعة والمنفعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, penyerahan santunan kepada anak yatim piatu di Kampung Pining. Kami informasikan santunan yang terkumpul berjumlah 24 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang terkumpul dari kotak sedekah sejumlah 22.400.000 rupiah dan tambahan dari hamba Allah sejumlah 1.600.000 rupiah. Santunan ini akan diberikan kepada 17 orang anak yatim dan 14 orang anak piatu di Kampung Pining. Masing-masing anak yatim menerima santunan sejumlah 1 juta rupiah dan masing-masing anak piatu menerima santunan sejumlah 500.000 rupiah. Kami panggilkan Kais Ahsana dan Muhammad Atala untuk maju ke depan menerima santunan, dan kami mintakan kesediaan Kecik Kampung Pining Bapak Arfil ST untuk secara simbolis menyerahkan santunan. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan sekaligus menutup secara resmi kegiatan Musabaqah Keagamaan 3 Kampung Pining oleh yang terhormat Kecik Kampung Pining Bapak Arfil ST. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati dan kami muliakan, penceramah kita pada malam ini Abuya Habibi Muhibbuddin Wali. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Tuhaput beserta seluruh anggota. Yang kami hormati Bapak Imam Gampong, Imam Syekh Masjid Darul Falah, Ketua BKM. Kemudian yang kami hormati para kepala dusun, ketua pemuda. Kemudian yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat Kampung Pining, tokoh perempuan Kampung Pining, dan seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama kami ingin menyampaikan selamat datang kepada Abuya Habibi Muhibbuddin Wali, 3 Kampung Pinang. Kemudian
Yang kedua, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara kegiatan. Kemudian kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para donatur. Yang pertama, Badan Kemakmuran Masjid Darul Falah. Kemudian yang terima kasih kami kepada Bapak Bustami Hamzah, calon gubernur Aceh. Kemudian ucapan terima kasih kami kepada Sties Banda Aceh. Kemudian Bapak Reza Saputra, ini Kadis Keuangan. Kemudian Haji Khair Kamal, ini calon wali kota Banda Aceh. Kemudian Bapak Isnaini Husda, calon wakil wali kota. Kemudian Bapak Tuanku Muhammad, ini anggota DPRK Banda Aceh. Bapak Haji Heri Julius. Kemudian Ibu Hajah Eliza Sadudin Jamal, ini calon wali kota juga. Kemudian Bapak Aulia Rahman, anggota DPRK Banda Aceh. Bapak Akar Arafat, Bapak Munawal Hadi, ini Kajari Biren. Kemudian masih banyak yang lain yang mungkin tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuannya yang telah mensupport semua kegiatan-kegiatan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Pinang. Ada beberapa agenda yang kita laksanakan dalam kegiatan peringatan Maulid Kampung Pinang pada tahun ini. Yang pertama yaitu santunan kepada anak yatim piatu yang telah dibacakan tadi. Alhamdulillah kita terkumpul keseluruhannya 24 juta. Yang awal di kota Amal yaitu 22.400.000. Alhamdulillah ada hamba Allah yang menambah yaitu 1.600.000. Jadi masing-masing untuk anak yatim mendapatkan 1 juta rupiah. Ada 17 orang anak yatim dan ada 14 piatu, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kepada Bapak Ibu sekalian ini menjadi amal jariah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kegiatan yang kedua yaitu musabaqah keagamaan 3 di Kampung Pinang yang tadi malam sudah selesai pembagian hadiah dan pada malam ini akan tutup kegiatannya. Kepada para pemenang terus ditingkatkan belajar, jangan hanya pada saat perlombaan ini, prestasi terus ditingkatkan. Insya Allah nanti ke depan kita akan mengikuti ke tingkat yang lebih tinggi lagi, mungkin di kecamatan nantinya. Kemudian kepada yang belum mendapat prestasi, jangan patah hati, terus belajar juga. Insya Allah ke depan bisa tampil lagi dan bisa mendapatkan juara. Kemudian harapan kami kepada orang tua, Bapak Ibu sekalian, tetap memberi semangat kepada anak-anaknya terus belajar. Demikianlah kata sambutan kami tidak panjang, mungkin nanti insya Allah setelah ini akan ada langsung ceramah oleh Abuya Habibi. Demikianlah sambutan kami yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Secara resmi musabaqah keagamaan 3 saya nyatakan ditutup. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu ceramah maulid sekaligus doa yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini, yaitu Al-Mukarram Abuya Habibi Muhibbuddin Wali STH.
Kepada Abuya kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal kayfa la yuqalu lahu kayfa wa khalaqal ayyana la yuqalu lahu ayna. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah Maulidur Rasul, pertama sekali mari sama-sama kita seperti mana biasa untuk selalu bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur atas segala nikmat, baik nikmat iman dan Islam serta ihsan kita, yang insyaallah kita minta kepada Allah mudah-mudahan sampai nanti kita sakratul maut kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama penuh cinta dan rindu yang alhamdulillah di malam yang berbahagia ini sebentar lagi kita akan menyaksikan sedikit cuplikan kehidupan seorang tokoh dunia yang pernah mengubah dunia seluruhnya, yang pernah menancapkan peradaban tertinggi di dunia, yang pernah memberi peran penuh bagi dunia. Bahkan pada masa beliaulah dunia menjadi aman dan tentram. Dan insyaallah malam ini sebentar lagi kita akan memutar kembali cuplikan-cuplikan sejarah penting dari kekasih tercinta kita bersama, yang insyaallah beliaulah nanti di yaumul qiyamah menunggu kita untuk diberikan syafaat. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita junjungkan, kita berikan penuh rasa rindu dan cinta juga kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi yang tentu Nabi tidak bisa berjuang sendiri. Tidak mungkinlah seorang Nabi berjuang dan menancapkan ketauhidan di dunia ini sendiri tanpa ada sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabat itulah nanti dalam sejarah kita lihat bagaimana sahabat ini mempertaruhkan nyawa, jiwa dan raga, harta dan jabatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu perlulah juga kita salam ta'zim kepada seluruh para alim ulama yang berjuang terus untuk memperjuangkan agama Allah, tidak memikirkan waktunya, terkadang hidup tak menentu, terkadang tidur tak teratur, terus berjuang untuk membela agama Allah. Para alim ulama kita yang insyaallah berkat beliau jugalah alhamdulillah di Aceh ini menjadi satu wilayah di antara wilayah yang lain yang dulu berkat karena ulama lah kita pernah masuk ke deretan nomor 5 kerajaan Islam terkuat di dunia. Siapakah di antara ulama-ulama itu? Kita sebutkan contoh Sayyid Abdul Aziz Shah, keturunan Rasulullah yang pernah menjadi raja dan ulama pertama kerajaan Perlah. Kita bisa lihat bagaimana Sultan Malik As-Saleh
yang juga raja serta sultan, yang menyebarkan Islam sampai di era beliaulah banyak pengetahuan agama menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Hingga nanti muncul salah seorang pemuda berumur 14 tahun, seorang ulama, ahli fikih, faham Quran, faham hadis, bernama Syekh Sulaiman, yang hingga menjadi raja. Di era beliaulah Aceh mengalami peradaban emas, peradaban tertinggi di dunia, yaitu beliau bernama Syekh Sulaiman Al-Imam Al-Adil Sultan Iskandar Muda Mukuta Alam. Maka oleh karena itu kita tak boleh jauh dari ulama. Siapa yang mencintai ulama, tentu dia juga otomatis mencintai Rasulnya. Siapa yang mencintai Rasulnya, tentu dia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah, salam ta'zim tuan pertama sekali kepada Tengku Imam Masjid, Tengku Imam Cik Masjid, kepada Tu Tengku Kecil, Tu Hapun, Tu Halapan, dan seluruh perangkat kampung. Juga diantaranya ada guru saya di sini, mantan daripada santri Dayah, alumni Dayah Darussalam Labuan Haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Dan juga kepada ibu-ibu yang tercinta yang sudah hadir rela mau duduk di tempat ini, sama-sama ingin mendengarkan sedikit sejarah baginda Rasulullah. Ya, insyaallah nanti kita akan putarkan sedikit perjuangan baginda Nabi ketika beliau menjadi seorang Rasul dan menjadi tokoh yang dikenal di dunia. Insyaallah kita semua selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam syafaat baginda Nabi, selalu kita insyaallah. Kalaulah malam ini kita bertemu seperti ini dalam Maulidur Rasul, insyaallah kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kalaulah malam ini kami berkumpul untuk memeriahkan maulid Nabi-Mu, ya Allah, dan tolonglah kami esok, ya Allah, kumpulkan kembali untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang, Tengku, mungkin enggak kita bertemu Nabi? Mungkin. Apakah karena maulid Rasul kita bisa bertemu Nabi? Mungkin, insyaallah. Ada satu kitab namanya Kitab Subulul Huda. Dalam kitab itu ada salah seorang syekh bernama Imam Zarhuni rahimallahu ta'ala. Suatu malam Imam Zarhuni bermimpi dengan Rasulullah, yang saat itu terjadi polemik yang berkepanjangan pada masa Imam Zarhuni. Polemik itu adalah perdebatan antara boleh atau tidaknya Maulidur Rasul. Jadi Imam Zarhuni dalam kitab Subulul Huda bermimpi dengan Rasulullah. Beliau tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami sedang berdebat. Di era kami, ya Rasulullah, kami berikhtilaf antara boleh atau tidak. Malam ini, ya Rasulullah, kami bertemu dengan engkau. Tolong ya Rasulullah jawab, bolehkah kami membuat maulid? Apa manfaat kami membuat maulid?" Maka kata Nabi Muhammad di dalam kitab itu, dalam mimpi Imam Zarhuni, "Kalaulah umatku mencintaiku, merindukanku dalam membuat maulid, saling berkasih sayang antara sesama," Nabi menjawab, "Maka saya juga akan mencintai mereka, saya akan merindukan mereka." Inilah jawaban Nabi ketika Imam Zarhuni bermimpi langsung dengan Rasulullah bertanya tentang hukum Maulidur Rasul. Alhamdulillah, bagi Allah tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita perbuat Allah berikan, walau hanya sekecil zarah. Maka alhamdulillah, kita ini semua meriah seperti ini karena ada panitia maulid. Panitia maulid sudah buat capek sebagian rupa, sudah buat lampu, sudah buat tenda. InsyaAllah siapapun di antara kita yang malam ini mengadakan Maulidur Rasul, kita esok akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, dulu waktu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, itu nabi pertama,
Nabi pertama itu kan Nabi Adam. Ya, kalau sebutan lainnya Abal Bashar, ayah seluruh ayah. Jadi waktu Allah menciptakan Adam, ada satu riwayat yang saya baca dalam suatu kitab, itu namanya kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Judul kitabnya Al-Mustadrak. Ada yang unik di dalam kitab itu. Dalam riwayat sahih, dalam riwayat yang sahih, sewaktu Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, 40 tahun, 20 tahun, 70 tahun itu Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Saya mau cerita sedikit, ada yang aneh. Ada yang aneh dengan doanya Nabi Adam. Ketika Allah menurunkan Adam, karena sebab Adam makan buah khuldi itu, yang Allah berfirman kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang-orang yang zalim. Tapi apalah dikata, singkat cerita, Nabi Adam turun ke bumi. Nabi Adam terus bermohon kepada Allah, ampuni dosa saya ya Allah, saya sudah buat salah, saya buat kesalahan ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Di antara doa Nabi Adam itu ada satu doa yang sedikit aneh. Ini boleh diamalkan ini. Ini kalau mau diamalin boleh. Doa Nabi Adam alaihissalam. Cerita ini saya ambil dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hadis, yaitu Imam Hakim. Begini doa Nabi Adam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak doa Nabi Adam? Ada? Ada yang merasa yang aneh di situ? Saya ulangi lagi. Ada berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Apa yang aneh di situ? Nama Nabi Muhammad. Ya. Jadi ada yang unik. Pertanyaan kita tentunya, kenapa kok bisa Nabi Muhammad itu, nama beliau itu sudah ada di dalam lubuk hati Nabi Adam, sehingga dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Apa yang terjadi ibu-ibu, ayah-ayah? Allah berfirman, lima arafta walam akhluqhu ya Adam. Adam, ya Rabb, labbaik ya Rabb. Dari mana kau tahu Muhammad itu walam akhluqhu, aku belum menciptakannya? Ya, Allah bertanya, tentu Allah Maha tahu. Adam, dari mana kau tahu Nabi Muhammad itu aku belum menciptakannya? Maka Nabi Adam curhat. Apa yang curhat Nabi Adam? Ya Allah, lamma nafakhti ruh, ketika ya Allah saat itu kau tiupkan ruh ke dalam tubuh, wa rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku ya Allah. Itu kata Nabi Adam. Wa rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku ya Allah, wa ra'aitu maktuban ala qawamil arsy, ketika aku mengangkatlah kepalaku ya Allah, terlihat ya Allah ada tiang-tiang aras di depanku. Disitulah ya Allah aku melihat ada kalimat yang aku anggap penting. Nabi Adam berkata, maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat pada salah satu tiang aras Allah. Tertulis di situ la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Ibu-ibu, saat Nabi Adam mengangkat kepala itulah beliau simpan nama itu. Kapan beliau lepaskan nama itu? Saat beliau sudah diturunkan ke bumi. Beliau simpan itu. Ada dua alasan kenapa beliau simpan nama itu. Pertama,
Beliau tahu ternyata ada kekasih tercintanya Allah yang di atas Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, beliau tahu mana mungkin satu saat dengan nama itu Allah mempercepat kabulan doaku. Simpan dalam hati, puluhan tahun beliau simpan sampai beliau utarakan doanya. Apa kata Allah? Hai Adam, kalaulah demikian memang kau berdoa dengan nama Muhammad, kau berdoalah. Karena aku tak mau menciptakan sesuatu kecuali aku ciptakan dulu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ternyata Rasulullah bukan hanya dikenal oleh orang kita hari ini, tapi Rasulullah dikenal oleh para nabi-nabi terdahulu. Nah, munyo menan reneh tu, munyo kena berdoa ba Allah, doa sama lagi Nabi Adam menau. Betul semayang kan? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan hak Nabi Muhammad ketika engkau mengampuni dosaku. Nafai tunggu orang fum bahasa Arab mengko hanya bahasa Arab bahasa Aceh undang-undang ya bahasa Aceh ya Allah naku ampun dun ya Allah dengan keberkahan nama Nabi Muhammad. Nama Rasulullah ini bukan hanya sekedar nama. Dulu Umar Khattab kalau minta hujan itu bawa nama Nabi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan ceramah Allah hana lun mai hadis palsu. Saya kalau ceramah saya tak bawa hadis palsu. Saya bawa hadis sahih, minimal hadis hasan. Dulu Umar bin Khattab kalau berdoa, Allahumma inni bihaqqi Muhammadin fatasqina. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyina Muhammadin fatasqina. Itu doa Umar bin Khattab. Begini. Waktu itu orang lapor ke Umar, semenjak Rasulullah wafat kondisi kita semakin tak menentu. Kenapa? Panas, gersang. Bagaimana caranya Umar? Kita sudah kekurangan air. Lalu Umar duduk. Yang uniknya Umar berdoa. Ini doa Umar. Doa Umar kalau bisa dihafal-hafal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyina. Itu doa Umar bin Khattab. Ya Allah, kami silakan kamu ya Allah, tolong ya Allah turunkan hujan karena berkah nabi kami, yaitu Nabi Muhammad. Apa yang terjadi ibu-ibu? Selang berapa hari turun hujan. Oh, hebat Rasulullah ini. Bukan hanya hebat orangnya, namanya saja hebat. Ya, luar biasa Rasulullah. Allah menciptakan 124.000 nabi. Allah jadikan 25. Dari 25 jadi 5. Dari 5 jadi 1. Siapa? Rasulullah. Hebat baginda Nabi. Bukan hanya orangnya yang hebat, bukan hanya pengaruhnya yang hebat, bukan hanya jati dirinya yang hebat, namanya saja hebat. Ya, alhamdulillah kita jadi umat Muhammad. Untung jadi umat Muhammad. Haji ke umat Nabi Lut, habis ni mana ni? Jadi umat Nabi Lut, Allah marah. Allah itu marah sekali kepada umat terdahulu. Allah itu kalau mengazab kaum dulu itu sekaligus, nggak ada sisa. Ya. Jadi Nabi pernah menitip wasiat kepada sahabat. Kalian tahu nggak sahabatku? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa umat terdahulu banyak diazab Allah? Nabi tahu nggak? Enggak.
fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, kata Nabi. Umat dulu itu banyak sekali masalahnya. Ada yang model kalau timbangan dagang dinaikkan sedikit, ambil bunga sebanyak-banyaknya. Ada yang model laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ada yang model perempuan itu, bayi perempuan dibuang, dikubur hidup-hidup. Kathratu masailihim, banyak sekali masalahnya. Yang kedua kata Nabi, kalian tahu enggak kenapa umat terdahulu banyak diazab Allah? Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Umat dulu itu apa yang disuruh Nabi lain disuruh lain dikerjain. Nabi Musa di dalam kitab Tafsir Sawi pernah berkata, Nabi Musa itu kan suruh umatnya masuk ke masjid sholat. Itu umatnya bukan masuk ke masjid, merangkak dalam masjid. Yang Nabi Musa suruh apa? Masuk masjid sholat. Umat Nabi Musa yang dibuat apa? Merangkak dalam masjid sholat. Nah, itu. Makanya Nabi marah sekali dengan orang-orang Yahudi itu. Pernah nggak dengar Nabi marah? Hah? Kita jangan kita kira Nabi itu orang yang loyo. Enggak, Nabi ada masa marah beliau. Tegas, tegar. Nabi kita ini, Nabi Muhammad itu kalau dihina beliau tak pernah membalas. Dicaci maki enggak pernah membalas. Dihina, diintimidasi tak pernah membalas. Tapi kalau agamanya dihina, wah jangan main-main. Pernah enggak dengar Nabi marah? Pernah. Waktu Nabi marah, sahabat tutup telinga. Sampai sahabat tu kibang basarnya budak cukai ngon lain. Nabi ka bengeh ya. Cina bekah tanya Rasulullah peken bengeh. Jadi sahabat sampai colek-colek sahabat lain, kenapa Nabi marah? Tahu enggak Nabi marah di mana? Waktu Rasulullah sampai ke Madinah itu, Nabi hijrah ke Madinah. Itu Yahudi di Madinah itu tingkah lakunya sama seperti umat Nabi Musa dulu. Sampai-sampai Nabi menyebut mereka dalam Hasyiah Sawi. Saya baca kitab Hasyiah Sawi itu. Apa kata Nabi? Ya ayyuhal qirdah wal khanazir. Wah, itu udah bahaya itu kalau udah begitu. Bahasa Nabi, ya ayyuhal qirdah wal khanazir. Wahai kera-kera, wahai anjing-anjing, itu. Itu hadis sahih. Sampai sahabat tak pernah dengar Nabi seperti itu. Sahabat lain ya cukai, sahabat lain dah. Bagaimana Rasulullah hanaufum, geluh hanau berani dayong, baik dayong maklum. Kiban cara amat kakek tengam dah. Semua sahabat tak berani bantah. Lalu ada sahabat meremehkan diri, Nabi, kenapa kau marah kepada mereka? Gimana enggak marah, kata Nabi? Itu orang-orang Yahudi itulah yang merubah kitab Nabi Musa. Karena mereka lah kitab Nabi Musa hilang, tak ada lagi sekarang. Gimana enggak marah saya kata? Marah Rasulullah. Ya, maka oleh karena itu ini perlu kita bahwa Rasulullah ini hebat. Bukan hanya kita yang memuji Nabi kita sendiri hebat. Dr. Zuhaimer dari Orientalis Inggris memuji Rasulullah. Orientalis dari Inggris, Dr. Zuhaimer namanya, dia memuji Rasulullah. Ilmuwan, sejarawan dari Amerika, Karen Armstrong. Karen Armstrong bukan orang Muslim. Dia tulis judul buku apa? Prophet Muhammad for our times. Itu judul bukunya. Itu bukan orang Islam. Dalam bukunya dia menulis, andai tak ada Muhammad, katanya, andai tak ada Muhammad, niscaya hidup di dunia ini seperti hewan. Yang kuat makin kuat, yang rendah makin rendah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertindas. Hebat. Rasulullah hebat namanya. Ayo kita mau bahas hebat nama Nabi. Umar bin Khattab dia berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Ya Allah, aku berdoa, ya Allah, aku titipkan wasilah kepada nabiku, nabi kami, ya Allah,
tolong turunkan hujan. Turun hujan saat itu. Yang uniknya, ketika beberapa tahun kemudian terjadi kembali kemarau, nah ada lagi Nabi Muhammad yang ada paman Nabi, beliau lanjut doa kembali, cuman beda sedikit. Allahumma inna kunna tawallu ilaika bihaqqi ammi nabina. Nah, itu doa Umar. Ada dua doa Umar. Pertama, waktu dulu kemarau, baru-baru saja wafat Rasulullah, Umar berdoa diturunkan hujan karena berkah namanya. Waktu itu tak ada Nabi, ini ada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu bihaqqi ammi nabina. Nih doa untuk pamannya. Ya Allah, aku berwasilah doa ya Allah dengan keberkahan dengan hak paman Nabi. Ya Allah, fasqina, turunkan hujan. Apa yang terjadi? Turunlah hujan. Masya Allah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya hebat orangnya, tapi namanya hebat. Tunggu, ada lagi nggak cerita lain tentang nama Nabi? Banyak. Cerita lagi dong, boleh saya cerita? Suatu hari, Abdullah bin Umar itu, beliau berjalan karena terlalu cepat jalannya, maka beliau pubatha kesuliyo pun dia, ya. Kamu, ya, salah jalan, udahlah kesuliyo, maaf ya saya angkat kaki, kesuliyo lah anak Umar bin Khattab itu, beliau gosok. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Seperti saya kalau ceramah saya sampaikan hadis dhaif, saya sampaikan hadis sahih. Beliau gosok. Saat beliau gosok, apa beliau bilang? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya Allah dengan nama Muhammad. Gosok. Pulih sakitnya. Bayangkan sakit kaki, ya, sebut nama Rasulullah pulih. Ayo sekarang kita pernah nggak begitu? Misalnya sakit perut. Sakit perut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah nggak? Hah? Pernah? Pulih nggak? Ada orang tanya sama saya, Tengku nggak pulih, Tengku 100 kali saya baca nggak pulih gitu. Kok bisa? Ya, ini misal sakit perut ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pulih ya? Pulih. Kalau yang pulih, ada yang tanya nggak pulih. Jadi orang tanya sama saya, kenapa nggak pulih? Mungkin kurang penghayatan, makanya nggak pulih. Coba penuh penghayatan, tutup mata, hadirkan Rasulullah, lalu ambilkan tangan, gosok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah pulih. Kalau nggak pulih juga, maka cek apa udah makan atau belum. Ya, jangan salahkan Nabi Muhammad. Sikit-sikit salah Nabi Muhammad, padahal dia makan belum lagi. Ya gitu ya. Ibu-ibu, saya sebenarnya kondisi saya ini kurang sehat. Tadi jam 2 itu saya sakit, naik demam, panas. Jadi sore tadi saya sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya serahkan semua padamu ya Allah. Tak sanggup lagi saya berbicara. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Saya titip salam cinta saya kepada baginda Rasulullah. Entah kenapa setelah itu keluar terus keringat. Saya makan mie itu. Saya pergi ke warung kopi, makan Indomie yang pedas. Saya bilang sama abang tuh, bang, buat Indomie yang pedas. Alhamdulillah sampai malam ini dah turun panas. Itu saya alami. Makanya dulu ayahanda kami saat mengajarkan kami, kalau ingin kita bersalawat, tutup mata, kemudian hadap ke kiblat, lalu kita bayangkan seolah-olah kita berada di depan Rasulullah, barulah sebut. Dulu kami diajarkan oleh ayahanda kami, itu ayahanda kami di belakang itu, Abuya Muhibbuddin Wali. Ya, itu tutup mata, hayatkan penghayatan kita terus sampai Nabi Muhammad. Lalu saat itulah kami diajarkan, ya Rasulullah, demi mak kami, demi ayah kami, demi orang tua kami, demi anak kami, semuanya kami serahkan kepada Engkau ya Rasulullah. Barulah kami baca assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Habibullah gitu. Kalau sering-sering bersalawat, insyaallah suatu saat nanti cepat kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin pertama. Maka oleh karena itu, kalau ingin jadi orang hebat, hebatkanlah dulu namanya. Kenapa hebat namanya? Karena kalau dengan hebat namanya, kita akan termotivasi untuk membuat anak kita menjadi orang hebat. Siapa nama yang hebat dengku? Nabi Muhammad. Makanya coba buka dalam kitab Mukhtar Al-Hadis. Rasulullah menyuruh kita orang tua kalau buat nama anak, buat nama seperti beliau, Muhammad, dengan 3 syarat. Nah, ini penting. Nyo laweknya urung hanale boh junan Muhammad. Ubi galak buat ulai kau nyanyi Muhammad. You semayang hang tem. Makanya kadang-kadang malu kau telat berita pencuri di masjid, ya, berinisial M, waktu telat M Muhammad namanya. Pencuri dia. Kata Nabi kalau ingin membuat nama Muhammad tu jaga 3. Pertama, jangan menghina namanya. Itu kata Rasulullah. Di mana kami bisa lihat itu tunggu? Dalam kitab Mukhtar Al-Hadis, lihat itu, hadis Nabi itu. Kalau ingin buat nama Muhammad, 1, jaga jangan menghina namanya. Idanya kan mana nengku taboh nan anak Sulaiman, duduk lehnya pui pegah. Pui ke Bang Mae kan mana? Hoyak Bang Mae dari Pu Sulaiman kan? Pulang contoh lagi Bang Ahmad tu nya. Met. Bagus-bagus namanya Ahmad. Kau hidanya Mehmet lah tak bodoh. Tolong jangan buat-buat seperti itu. Yang kedua kata Rasulullah, ajarkan dia baca Al-Qur'an. Nih siapa nama anak Muhammad? Siapa Muhammad? Punya urinang si anak Muhammad. Yang anak Muhammad kata Nabi, ajarkan dia baca Al-Qur'an. Yang ketiga kata Rasulullah, kau kan derajatnya. Arti derajat itu, ajarkan dia ngaji, ajarkan dia menghafal, ajarkan dia salat. Kenapa demikian dengku? Ayo kita mau belajar kitab Sabilal Muhtadin. Buka kitab Sabilal Muhtadin, itu karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan itu kitab syarah kitab Siratal Mustaqim karya ulama Aceh bernama Syekh Nuruddin Siapa namanya? Syekh Araniri. Syekh Nuruddin Araniri tulis kitab namanya Siratal Mustaqim, disyarah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada jilid kedua itu di ujung beliau pernah menulis bahwa esok di Yaumul Qiyamah nama-nama hamba Allah yang pertama kali Allah panggil dan Allah berikan keberkahan adalah Muhammad. Ayo kembali seperti tadi kan. Jangankan orangnya yang hebat, jangankan jati dirinya yang hebat, namanya hebat. Buktinya waktu kita di Yaumul Qiyamah, siapa nama Muhammad? Sini. Allah. Kamu siapa namanya? Kata Allah. Ini seolah-olahnya nama saya Muhammad ya Allah. Dari mana? Kampung Pinang. Ada solat? Ada ya Allah. Masjid pernah pergi gitu? Ada juga ya Allah, pergi setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Bolehlah tak apa kata Allah. Ini seolah-olah ya. Nah, Allah berikanlah sedikit keberkahan karena nama Muhammad. Ada lain sini. Apa nama? Muhammad. Ada solat? Enggak ya Allah. Kau enggak solat? Itulah enggak, udah lalai main game ya. Enggak pernah ke masjid? Enggak. Masuk neraka. Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi baik lagi yang rupa itu drone surah gerau. Man kamu nan lagi kamu purnomo gimana man? Punah kamu dalam surga. Ya. Ya kan? Tadi saya sebut kelebihan nama Muhammad. Orang tanya, nama kami purnomo gimana caranya? Oh, ingat baik-baik, kita besok masuk surga itu tetap pada amal kita. Ya, baik ya. Jadi poin kita malam ini adalah kita ingin bahas
begitulah hebatnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, yang Nabi itu bahagia sekali kalau udah dengar itu. Rasulullah itu kan senang kepada umat Muhammad, kepada umat beliau. Satu hadis riwayat Imam Nasai, hadis sahih. Begini kata Rasulullah. Ayo kita mau putar sejarah ya. Ini agak panjang sedikit penjelasan kita. Insyaallah nanti kita akan masuk cuplikan sedikit sejarah baginda Nabi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Nasai, begini kalimat beliau. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nah, ini kata Nabi. Ini yang membuat Nabi nanti senang sekali beliau. Ya, nanti kita lihat di mana puncak senangnya Rasulullah. Kata Nabi, saya ini kata Rasulullah diberi oleh Allah 5 kelebihan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang Allah tak kasih pada nabi lain. Di sini Nabi dah senang. Ternyata 124.000 nabi, 313 cuman Nabi Muhammad Allah kasih hadiah VIP. Apa hadiahnya itu? Ada 5. Nah, ini dengarkan baik-baik. Nanti di antara 5 ini ada, insyaallah masuk kita di situ. Yang pertama kata Rasulullah, kalian tahu tidak sahabatku, kenapa aku diberi Allah 5 kelebihan? Enggak tahu. Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan nabinya yang tahu. Yang pertama kata Nabi, nusirtu bi ra'bi masyiratas syahrin. Aku kata Nabi diberi oleh Allah kelebihan pertama, Allah membuat musuh-musuhku takut ketika berhadapan denganku. Nah, ini kelebihan Nabi Muhammad. Kelebihan Nabi Muhammad itu kalau ada musuh-musuh Allah, musuh Nabi Muhammad datang, itu 1 bulan sebelum itu mereka sudah mulai gundah. Seolah-olah gimana nih, perang nggak Nabi Muhammad? Waduh, nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Coba lihat perang Badar, mereka 300 orang, kita 1000 orang, menang nggak? Enggak. Nah, itulah makanya kafir Quraisy duduk, dia musyawarah. Bayangkan taktik perang apa yang pakai oleh Rasulullah, 300 orang lawan 1000. Laulai ni ha pola kain aku. Hai musuh dro ni lertuh ro atau kampung Pinang lertuh ro tamu perang ngon kampung Kayadang. Najuh Kayadang itu. Ada kah? Lah di kah? Ayo contoh ya. Ayo ya, pakai analogi ya. Pakai analogi. Kalau kita perang sama orang kampung Kayadang, kita di kampung Pinang 300. Orang 1000. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Kampung sana atau kampung sini? Gak pernah kan? Kenapa? Karena kita pakai logika kita, analogi. Tapi coba bayangkan perang Badar 17 Ramadan, suhu begitu panas, hujan tak turun-turun, Nabi menahan lapar, bahkan Nabi izinkan berbuka puasa, sahabat-sahabat berperang. 300 orang lawan 1000, kalah kafir Quraisy. Coba bayangkan, Nabi punya kekuatan, yang kekuatan beliau itu kalau berhadapan dengan musuh, itu musuh 1 bulan sebelumnya, udah saya nggak mau lah lawan Nabi Muhammad, dah kalian aja. Nusirtu bi ra'bi masiratas syahrin. Aku diberi oleh Allah, yang Allah berikan kepada musuh untuk takut kepada aku. Ayo kita putar sejarah sedikit. Abu Sufyan kenal? Abu Sufyan kenal kan? Abu Sufyan. Saya mau putar sejarah, nanti kita akan bahas ini sejarah Nabi, juga ada mukjizat Rasulullah. Waktu setelah terjadi perang Uhud, di situ kan Nabi kalah. Karena sebab adanya orang-orang munafik. Ada salah seorang Yahudi namanya Huwai bin Akhtab. Saya ceritakan balik sedikit, mundur sedikit sejarah. Waktu Rasulullah sampai ke Madinah, Nabi kan disambut oleh orang Madinah ya, oleh orang-orang penyembah berhala di situ, oleh orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu menyambut Nabi, walaupun tak semuanya. Ada juga nanti yang benci Nabi, namanya Abdullah bin Salul.
Itu kalau lihat Nabi itu, waduh, dahlah. Sepertinya saya nggak populer lagi di Madinah. Itu Abdullah bin Salul. Jadi itu datang Nabi, dia seolah-olah menganggap dia populer lagi. Itu Abdullah bin Salul namanya. Beboh nanane ni Abdullah bin Salul. Bahaya ya. Datang Rasulullah ke Madinah. Setelah Nabi sampai, Nabi kan musyawarah. Nabi duduk. Inilah Nabi rahmatan lil alamin. Nabi tak pilih orang Islam sini, orang kafir sana, enggak. Nabi ajak duduk, sini duduk. Yang menyembah berhala, sini duduk. Kita musyawarah. Karena saya baru sampai, kita buatlah aturan kebersamaan yang nanti dalam sejarah disebut Piagam Madinah. Kata Nabi, siapapun di antara kita, baik kami umat muslim, baik Yahudi, baik kali, siapa yang mengganggu ibadah kalian, kita perang sama-sama. Setuju, kata orang-orang Banidah. Teken. Nah, di antara Yahudi yang merasa benci dengan kebijakan Nabi itu adalah Yahudi Bani Nadir. Ada salah seorang yang sangat benci Rasulullah, namanya Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Status Bani Nadir ketika sudah buat perjanjian oleh Rasulullah, Nabi menghukumi mereka. Kenapa? Bani Nadir tak mau ikut. Dia bilang, Nabi, udahlah, kami nggak mau tinggal Madinah. Seolah-olah ini kampung kau ya Muhammad, nggak mau tinggal. Kalau mau tinggal, kita sepakat. Maka Bani Nadir ditutup oleh Nabi, tak boleh masuk Madinah. Disinilah muncullah ya kebencian Huyai al-Akhtab. Dia datang ke Mekah. Saya mau cerita ini. Ada ketakutan yang luar biasa yang terjadi pada kafir Quraisy pada hadis yang sebut tadi. Sampai Huyai al-Akhtab di kota Mekah, dia ajak Abu Sufyan. Gimana? Saya benci Muhammad. Ya, gimana jadinya? Gimana kita buat aliansi? Bisa? Terus aliansi bagaimana? Kita buat aliansi, nanti kita selamat itu di kota Madinah bersama-sama. Oke, kita sudah ada aliansi 2, kata Abu Sufyan. Satu lagi, kelompok mana? Kelompok Bani Ghatafan. Itu kata Huyai al-Akhtab. Nah, ibu-ibu tahu nggak Bani Ghatafan itu gimana orangnya? Dulu di suku Quraisy itu, orang-orang Arab, Bani Ghatafan ini kelompok yang paling tinggi-tinggi, besar-besar badannya, hitam-hitam. Itu Bani Ghatafan. Masuk buat aliansi ingin serang Rasulullah SAW. Sudah setujulah mereka. Maka 1 minggu kemudian mereka serang Rasulullah di kota Madinah. Ternyata saat musyawarah itu terjadi, ada salah seorang umat muslim sahabat yang mendengar kabar itu. Lari dia sampai kota Madinah, dia lapor ke Rasulullah. Nah, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi, gawat Nabi. Kenapa? Kita mau diserang. Serang sama siapa? Abu Sufyan, dia buat aliansi Nabi. Katanya 100.000 orang yang akan menyerang kita secara tiba-tiba. Ketika Nabi mendengar itu, Nabi buat rapat. Nah, bayangkan, coba dengarkan baik-baik. Nabi saja kekasih Allah, kalau ada sesuatu yang terjadi harus musyawarah. Di kita yang kadang-kadang je kecamat ana musyawarah li urusan tu. Yo kau camat berarti ilun dah kan. Awak dah nak boleh. Rasulullah seorang kekasih Allah buat musyawarah. Duduk Nabi. Unik. Setelah Nabi duduk, Nabi musyawarah. Bagaimana? Rasulullah begini. Kita nggak bisa lagi buat perang terbuka seperti perang Uhud karena kita kalah. Terus gimana juga? Ada ide yang lain? Ada salah seorang sahabat dari Persia duduk di ujung. Dia tunjuk tangan. Nabi, saya punya ide. Apa ide sahabatku? Begini Nabi. Di kampung kami kalau perang buat parit. Buat parit panjang. Nah, inilah yang nanti disebut dengan Khandak atau perang Ahzab. Siapa namanya itu yang punya ide buat parit? Salman Al-Farisi. Nah, ibu-ibu, adik-adik, ini pelajaran bagi adik-adik. Salman Al-Farisi ini orang yang sangat sayang pada ibu. Salman Al-Farisi dia punya ibu buta. Sampai ibunya minta, "Nak, tolong antarkan ibu ke kota Makkah, ibu mau naik haji." Siap, Mak.
Mak besok siap-siap aja biar saya yang antar ke kota Mekah. Naik apa nak? Pokoknya ibu siap-siap aja. Singkat cerita karena kita nggak panjang di situ. Salman Al-Farisi waktu itu paginya lihat ibu sudah siap, ibunya tanya, kita naik apa nak? Mana kudanya? Mana untanya? Nggak ada unta, nggak ada kuda. Terus naik apa? Mak, naik aja ke belakang saya, ke punggung saya. Mari kita berangkat dari Persia menuju kota Mekah. Ibu-ibu tahu nggak jarak Persia kota Mekah berapa kilo? Hah? Berapa kilo? Hampir 1000 kilo. Jalan kaki. Bayangkan Salman Al-Farisi luar biasa. Sampai-sampai Nabi sebut ada kekasih Allah yang Allah sayang selain aku. Namanya Salman Al-Farisi. Nah, maka berbaktilah pada orang tua. Doa orang tua itu doa paling ajaib. Baru setelah itu doa guru. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Sampailah Rasulullah beliau buat itu, ya, buatlah parit. Beliau ambil 1000 orang karena waktu itu pasukan Madinah hanya 3000. Pasukan musuh berapa? 100.000. Lagi lo murah benar kan? Digitanya oleh itu, urang kayak Adam serba. Punya pakai logika katanya. Ayo, sekarang kita lihat lagi nih apa yang terjadi. Pasukan Nabi 3000, pasukan musuh 10.000, mohon maaf 110.000. Ketika itu Nabi membagikan sahabat-sahabat untuk gali parit 1000 orang, 10 sampai ke ujung sana 10 orang. Itu orang buat kampak semua, sahabat buat kampak 10 orang di satu titik, titik 2, titik 3 sampai ke ujung sana. Enggak makan. Kondisi Madinah sedang dalam keadaan kering, panas, enggak makan. Sampai Nabi kita dia ikat ini batu 3 biji di sini. Nabi kan ada pakai 3 spare itu. Diikat di sini. Ditaruh nih batu 1, 2, 3. Itu yang lihat itu Jabir bin Abdullah. Sayang sekali Jabir sama Nabi. Diikat itu perut Nabi, bayangkan enggak makan 5 hari. Bayangkan Rasulullah, coba bayangkan ibu-ibu. Kita sekarang enak hidup di dunia ini kan. Nikmat sudah ada, apapun yang perlu sudah ada. Dulu Rasulullah berjuang penuh darah, nyawa ditaruhkan, ya, luka-luka, dilempari batu, diintimidasi, dihina-hina. Coba siapa yang gak sayang sama Nabi? Kita sekarang enak hidup, udah enak, ada listrik, AC, sholat gak mau, ya, dikasih nikmat oleh Allah. Kita diberi oleh Allah nikmat di rumah, AC sudah ada, makanan enak, kasur empuk, suruh sholat gak mau. Apa gak menghina Nabi namanya itu? Ya, diikat sama Nabi ini. Tapi tiba-tiba saat penggalian parit itu ada satu besar batu. Semua sahabat saat itu tidak bisa memecahkannya. Sahabat panggil Nabi. Nabi ikut juga. Ikut menggali parit. Ada laporan datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Gimana? Nabi, ada batu besar tak bisa kami pecahkan Nabi. Sudah lelah kami pecahkan tak bisa Nabi. Nah, batu itu di sebelah sana Nabi pergi. Nabi bawa kampak. Nah, ini keajaiban terjadi nanti di sini. Ada keajaiban di sini. Nabi bawa kampak, dia dekati ke batu besar itu, maka Nabi membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pecahkan sekali ketuk. Nah, sekali ketuk keluar cahaya. Waktu keluar cahaya itulah Jibril memberitahu Muhammad, esok umatmu Islam akan sampai ke negeri Syam. Maka ketika Rasulullah memukul itu, Nabi memberitahu, Allahu Akbar, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, barusan aku diberi oleh Allah kabar Islam umatku sudah sampai ke tanah Syam. Sahabat semua takbir Allahu Akbar. Lalu Nabi ayunkan kembali kita kampaknya. Ketika Nabi memukul kali yang kedua, Nabi pukul. Ketika itu keluar cahaya. Nabi berkata, Allahu Akbar, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku,
esok Islamku ini sudah sampai ke tanah Roma, sampai ke Persia. Maka sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Nabi yang terakhir kalinya Nabi memukul batu itu, ketika memukul terpecah keluar cahaya. Nabi mengucapkan akhir kali yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islamku sudah sampai ke tanah Yaman dan ke seluruh dunia. Semua orang berucap Allahu Akbar. Nah, itu mukjizat baginda Nabi. Benar kan? Setelah Nabi wafat, Bilal bin Rabah pulang kampung ke tanah Syam, ya, ke tanah Syam. Coba ya, apa yang Nabi alami tadi betul kejadiannya. Setelah Nabi wafat, Bilal minta izin ke Abu Bakar. Abu Bakar, saya semenjak tak ada lagi Nabi Muhammad, saya tak mau azan lagi. Saya mau pulang kampung. Tolong pulangkan saya, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jangan. Engkau sudah dipercayakan oleh Rasulullah sebagai tukang azannya. Enggak sanggup saya, Abu Bakar. Mohon izinkan saya pulang kampung. Kata Abu Bakar, kalaulah demikian sudah kau inginkan, silahkanlah pulang. Maka pulang Bilal. Berjuang beliau ke tanah Syam. Itu tahu Bu, kalau ini Mekah, ini Madinah, dia di atas Al-Quds. Ya, itu tanah Palestina. Itu pulang ke situ. Demikian juga lah Amr bin As. Amr bin As pergi ke tanah Mesir. Huzaifah Al-Yamani pergi ke tanah Yaman, ya, Armenia, Azerbaijan. Muaz bin Jabal pergi ke tanah Yaman. Semua menyebar sehingga nanti Islam betul-betullah menyebar. Tapi saat Bilal bin Rabah pulang kampung, berpuluh-puluh minggu beliau di sana, beliau bermimpi dengan Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Bilal, apakah begitu kerasnya sudah hatimu Bilal, kau tak pernah mengunjungi aku? Ya, apa maksud Nabi? Nabi suruh ziarah. Saat itu bangun Bilal bin Rabah. Beliau bersedih cerita kepada istrinya, aku tak sanggup mendengar nama Muhammad, biarkan aku pulang sebentar ke Makkah, ke Madinah. Maka pulanglah Bilal bin Rabah karena teringat tadi malam mimpi Nabi datang. Begitu kerasnya sudah, hai Bilal, enggak berkunjung lagi kepada aku. Saat itulah Bilal pergi sampai kota Madinah. Apa yang terjadi? Kerinduan beliau, kecintaan beliau terus menebis sehingga membludak. Tak sanggup lagi menahan tangis melihat satu gapura Madinah. Beliau masuk ke kota Madinah. Beliau lihat, disitulah dulu aku azan ada Nabi Muhammad. Beliau teringat, disitulah dulu aku duduk dengan Rasulullah. Disitulah dulu beliau teringat semua itu. Beliau saat itu masuk kota Madinah, semua terjadi pada cerita yang pernah beliau alami. Saat itulah beliau duduk lalu melihat ada cucu baginda Nabi Hasan Husain. Digendonglah. Apa yang terjadi ibu? Bilal bin Rabah ketika melihat kaki Hasan, melihat kaki Husain, teringat kaki baginda Nabi persis sama seperti kaki baginda Rasulullah. Saat itulah Abu Bakar meminta, wahai Bilal, tolonglah kau lantunkan azan lagi di Madinah. Kami rindu mendengar azanmu. Enggak, wahai Abu Bakar, aku tak sanggup. Tolong jangan suruh-suruh aku azan lagi. Janganlah begitu wahai Bilal, kau azanlah, kami sudah rindu mendengarmu. Begitulah ketika beliau tak sanggup, ya, tak sanggup meminta, tak sanggup itu ketika Hasan Husain meminta Bilal untuk azan. Saat itulah beliau naik. Ibu-ibu tahu nggak waktu Bilal naik ke tangga? Karena kan waktu itu azan Bilal itu di atas, agak ke atas sedikit. Ya itu naik. Saat itulah beliau naik sedikit demi sedikit. Beliau teringat kembali, dulu aku di sini bersama Nabi. Dulu aku subuh di situ bersama Rasulullah. Tak sanggup beliau, hasil tetap lantunkan azan. Apa yang terjadi ketika pengucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saat itulah beliau tak sanggup melantunkan azannya, beliau pingsan. Bayangkan, nama Muhammad membuat Bilal bin Rabah menjadi pingsan. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah. Ya, ingin saya cerita bahwa begitulah kejadian yang terjadi ketika Nabi memukul di atas batu yang sangat besar itu. Nah, apa yang terjadi? Ini panjang sekali tadi, makanya saya singkatkan waktu. Kalau kita jelaskan sejarah Nabi enggak cukup 2 jam, 4 jam aja. Emang enggak mungkin malamnya, mungkin jam bagi kan?
Kamu yang nampak je. Tunggu kamu 5 je maju. Haji kan aku. Kau rina mu siap maju mu kena 3 teman tubuh. Wallahu alam kata teman tubuh. Kamu ni. Jadi yang kena Tuan sampaikan punya ada mengahaba tentang sejarah Nabi tetap hansip boleh. Panjang sekali waktunya. Panjang sekali. Tapi saya ingin jelaskan secara singkat saja agar kita nanti bisa ambil pelajaran penting. Nah, ibu-ibu, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Itu waktu Nabi angkatkan palu itu. Waktu angkat palu. Jabir itu kan dia lihat di perut Nabi ada apa. Jabir bin Abdullah. Ternyata ada batu di sini. Orang dulu itu kalau menahan lapar pakai itu. Itu dah maklum. Sehingga apa kejadian? Jabir pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, "Wahai istriku, ada enggak sisa makanan sedikit untuk Nabi Muhammad?" Kata istrinya, "Ada. Cuman hanya 3 sak, 1 sak gandum." 1 sak gandum itu ya ukurannya ya 1 keluarga bisa makan. Ya, karena Jabir bin Abdullah sayang pada Nabi. Dia ke rumah tanya makanan. Ada. Lalu Jabir datang. Kata Jabir, "Wahai istri, kau masaklah, saya akan panggil Nabi Muhammad." Tapi dia bilang siapa ya? Iya. Kata istri Jabir, "Pergilah Jabir bin Abdullah, bisik-bisik." Unik. Jabir dia ke Nabi. Semua orang tak tahu karena Jabir sayang pada Nabi. Dia bisik, "Nabi, saya bisik-bisik. Ada makanan sedikit di rumah saya Nabi. Makan yuk saya. Makan sedikit aja Nabi." "Ya, boleh saya makan." Rasulullah ketika mendengar itu beliau naik ke atas gunung berbuat pengumuman, "Wahai sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita sudah diundang makan kanduri di rumah Jabir bin Abdullah." Bayangkan tadi pasukan pun ke Khandaq 1000 orang. Nabi ajak 1000 orang. "Wahai sahabat-sahabatku, alhamdulillah Jabir bin Abdullah undang kita kanduri. Ayo kita makan sama-sama." Jabir dah bingung. Waduh, gimana caranya ya Rasulullah, 1000 orang, saya cuma ajak Nabi aja. Kata Nabi, "Jabir, kau pulang ke rumah, siapkan makanan. Tolong jangan disentuh makanannya." "Baik ya Rasulullah." Jabir pulang, itu udah pusing kepalanya. Gimana caranya 1000 orang saya kasih makan? Nabi ke rumah, Nabi buka ke rumah Jabir, buka makan. Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, Nabi suruh masuk 5 orang. 5 orang makan sekuat. Setelah 5 orang masuk orang lagi. Terus sampai 1000 orang. Yang anehnya itu makanan yang khusus untuk satu keluarga tadi bisa dimakan 1000 orang. Bayangkan Rasulullah itu. Andai Nabi hidup di sini, Nabi kasih kurma, mungkin tahun semingguan baju boleh dia. Rasulullah apa juga kurma. Nanti dia boleh. Mukjizat baginda Nabi. Sudah kata Nabi, sudah cukup semua, sudah. Kalau begitu bagikan ke seluruh warga Madinah. Dikasih ke seluruh warga Madinah, semua cukup. Ini cuplikan tentang perang Khandaq. 6 hari kemudian barulah datang Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan lihat ada keanehan cara perang Nabi, karena Abu Sufyan orang Mekah pernah lihat cara perang Khandaq. Waktu itu maka diserang oleh kaum muslimin panah. Alhasil maka seminggu kemudian, singkatkan cerita, seminggu kemudian peranglah Abu Sufyan, tak bisa melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Abu Sufyan saat itu hatinya sudah mulai was-was. Waktu perang itu dari Madinah pulang ke Mekah, dia mikir, kok begitu Muhammad ya? Kok aneh perangnya ya? Kok pasukannya kuat-kuat ya? Itu Abu Sufyan. Maka kata Nabi Muhammad, "Inna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan qad asaba atrafa." Hatinya sudah mulai gundah. Yang nanti Abu Sufyan inilah akhirnya masuk Islam. Saya ingin bilang, inilah kelebihan baginda Nabi Muhammad. Kalau melawan Rasulullah, Allah titipkan ketakutan pada musuh-musuh beliau. 1.
Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepadaku kelebihan yang Allah tak beri pada nabi lain. Apa itu? Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Apa kata Nabi? Ju'ilat li al-ardu, aku diberi oleh Allah bumi ini, nih bumi ini, semuanya ini, timur, barat, selatan, ke utara, terserah, masjidan wa tahuran, bisa jadi tempat ibadah umatku. Dimanapun dia mau sholat, sholatlah. Dimanapun dia mau bersuci, bisa bersuci. Itu ya. Ya, itu nikmat. Kenapa? Dulu umat Nabi Musa nggak bisa. Kalau datang umat Nabi Musa boleh sholat di jalan, nggak masjid. Umat Nabi Musa, Nabi itu juga, Nabi Idris, kami boleh sholat di jalan, nggak boleh masjid. Kalau Rasulullah boleh. Nih, saya ambil sorban, saya sholat di sini, sah nggak? Selama suci tempatnya, sah kan? Sah kan? Saya sholat di sini, sah tidak? Sah juga. Saya sholat di atas batu, sah? Sah. Saya sholat di atas air, sah? Jangan sah-sah aja. Gimana cara sholat atas air? Iya kan? Iya kan? Jadi alhamdulillah untung Nabi bilang begitu. Kalau enggak, wah, gimana mau sholat, cari masjid payah. Tapi alhamdulillah dimanapun kita berada bisa sholat. Kata Rasulullah, wa tahuran, dimanapun umat berada, mau timur, mau barat, utara, selatan, dimanapun dia bersuci, silakan. Nabi izinkan air bersuci mutlak. Apa itu? Air hujan, air sumur, air sungai, air mata air salju, air laut, kemudian air embun. Alhamdulillah enak jadi umat Muhammad. Mana sholat sah, di mana suci enak kan jadi umat Muhammad. Coba jadi umat Nabi Musa, nggak boleh sholat di atas jalan, harus cari masjid. Curhat sama Nabi Musa, gimana cari masjid? Nabi Musa jauh, nggak boleh, pokoknya harus cari. Nah, udah habis kan? Ya, payah sewa L300 baru bisa ke masjid. Kalau kita enggak, insya Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, fa'aina marrajula as-salatu fayusalli. Dimanapun kalian menemukan tempat dan waktu sudah masuk sholat, silakan sholat dimanapun kalian berada. Mau di masjid, berjamaah di masjid. Mau di manasah, berjamaah di manasah. Mau di tepi laut, berjamaahlah di tepi laut. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, saya singkatkan waktu. Ini yang saya ingin panjangkan sedikit kisahnya. Yang keempat kata Rasulullah, u'titu syafa'ah, aku diberi oleh Allah syafaat. Bu, ayah, ini kan sorban kita kan, ini kan sering kita pakai untuk sholat kan, ini. Nah, makanya seringlah kita bawa benda-benda yang disunahkan Nabi. Nabi sering kalau sholat pakai sorban. Nih, kalau kita pakai surban dalam sholat, lalu surban ini besok akan jadi saksi. Peci yang kita pakai jadi saksi. Kerudung yang kita pakai jadi saksi. Tapi ingatlah, kadangkala walaupun ini semua jadi saksi, sholat kita yang menjadi hal kadang-kadang Allah tak terima. Kan ada dalam Quran, fawailun lil musall, celakalah orang-orang hati-hati itu. Wah, tunggu, saya udah sering sholat, kenapa celaka? Fawailun lil musall, celakalah orang-orang alladzina hum an salatihim. Siapa yang celaka itu? Yang celaka itu adalah mereka kalau sudah sholat dalam otaknya berpikir dunia, dalam otaknya berpikir Honda, motor, rumah, kredit, pajak, gaji, anak, cucu, dan semuanya. Maka kalau sholat Allahu Akbar, matikan semua perasaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
terkadang ada orang sholat dengan kesombongan. Kan ada kadang orang sholat, Allah, nih mas. Misalnya saya pakai batu cincin, ya tak buka juga batu cincin kita nyom juga, serduh dan pakai ini. Hotel lumayan Allah, mana goyang ju bahan musuh. Ya, baik dengan oleh makmum lain, ya benar kan? Bukan le makmum lain rumah ayu tak bang itu, nyan mahaya biosola. Batu cincin pun yang mahaya itu, biosola. Jamun teringat kerana dulu biosolarnya mengalah don perut rebe ini. Jino kedua rebe dah lagu lagi. Ya, unik ya. Aceh ini unik. Allah ingin tunjukkan kekayaan Aceh, tapi Allah tarik lagi ya. Ya. Bayangkan nanti kita cerita Aceh sedikit. Luar biasa Aceh ini. Allah tunjukkan emas di Aceh Jaya itu. Udah orang pergi cari emas semua. Sampai di sana buat fatwa sendiri, enggak payah sholat lagi. Hancur. Allah tarik lagi. Nah, sampai hari ini tak ada lagi emas. Setelah itu Allah buka lagi kekayaan Aceh lewat batu. Dan leh pupu bate gio, bate bio solar pula kan. Sampai Allah tunjukkan batu 20 ton itu di Naga buat masjid. Dah pernah sampai sana kan? Nyampi sama aja lagi bukan fatwa roh hana putu mayang ni. Allah tarik lagi, tak ada lagi. Hampir ini ada lagi batu. Duda kayak mudah bungong jandanya pun aja. Bunga janda itu, janda muda apa namanya itu? Ibu-ibu yang paham. Bu, janda bolong. Itu ya, janda bolong apa lagi? Macam-macam ada. Harganya 10 juta, 5 juta. Apa yang terjadi? Lalai juga orang Aceh. Allah tariklah lagi. Setelah itu muncul itu gas di Aceh Timur. Orang sedang mau sholat diambil wudhu. Entah bagaimana dia ambillah itu gayung, tercukehlah dengan tanah, keluarlah gas. Bayangkan Aceh kaya sekali Aceh. Nanti kita cerita nanti insyaallah ya kalau sempat ada cerita. Kita cerita sejarah Aceh sedikit. Nah, saya ingin katakan bahwa begitulah kita kalau sudah melihat nikmat yang kita menjalankan nikmat itu memakannya, sudah pasti kita lalai dengan nikmat itu, tak pernah lagi ingat Allah. Saya ingin bilang begini. Suatu saat nanti kalau kita sholat penuh dengan kesombongan, penuh dengan riya, nanti Nabi datang. Coba buka dalam kitab Sahih Nabi kan pagi. Ummati analaha ta'al, kan gitu bahasa Nabi. Ayo coba buka kitab Hasyiah Sahih, di situ tertulis itu ada hadis Nabi begini kalimat Rasulullah. Ummati ta'al analaha, gitu kata Nabi. Sini umatku sini, duduk sini. Nabi tanya, apa yang telah kau perbuat di dunia? Saya sholat, Nabi ada salat, ada juga ya Allah. Tapi dalam catatan amal saya ya Rasulullah, saya tidak masuk surga ya Rasulullah. Ibadah saya ditolak oleh Allah. Kadang-kadang sedekah saya tidak demikian. Lalu Nabi berkata kepada umatnya, kau pernah bersalawat, jalankan sunnah. Ya Rasulullah, Nabi kasih syafaat. Kalau di dunia kita sholat penuh dengan kesombongan, nanti sholat itu ditutup Nabi, kesombongannya jadi hilang. Kalau kita sedekah di dunia penuh dengan riya, nanti sedekah kita ditutupi oleh Nabi. Selamat bersolawat kepada Rasul. Ini namanya syafaat. Ayo saya buat analogi. Ini kan sorban. Sorban ini ibarat ya. Sorban ini kalau dia berlubang, nanti Nabi ambil sorbannya, Nabi tutup, jadi tidak lagi berlubang. Begitu juga sholat kita nanti. Kalau kita sholat penuh sombong, puasa penuh sombong, besok Nabi tutup. Itu syafaat. Ayo, Nabi Adam diberi syafaat oleh Allah. Diberi untuk umatnya. Untuk umatnya ada? Ada.
Ya, Nabi Idris beri syafaat kepada Allah, diberi untuk umatnya. Nggak ada ya? Ayo coba. Ada nggak kira-kira di antara Nabi selain Nabi Muhammad yang Allah berikan syafaat kepadanya juga kepada enggak? Tak ada. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, semuanya itu Rasulullah diberi syafaat, tapi tidak kepada umat. Mana hadisnya Teguh? Hadisnya adalah Tuma yaumal qiyamah asy-syafa'ah al-anbiya wal ulama wasyuhada. Saya ulang lagi. Tusyfa'u yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah akan berikan syafaat kepada siapa? Al-anbiya, kepada para nabi. Yang kedua, wal ulama, kepada alim ulama. Yang ketiga, wasyuhada, kepada orang-orang yang mati syahid. Tapi Nabi Muhammad diberi syafaat Allah, juga Allah izinkan Nabi Muhammad mengadili umatnya. Nabi tanya nanti, kamu di dunia pernah enggak bersalawat? Pernah Nabi? Kapan? Setahun sekali Nabi. Kapan tuh setahun sekali? Waktu maulid Nabi aja. Itu aja salawat, yang lain tak ada. Kok sikit kali kata Nabi? Ya udahlah Nabi, kasihlah sikit. Ya, tapi kalau kita bersalawat kepada Nabi, Nabi tanya, pernah enggak bersalawat? Pernah ya Rasulullah. Jangankan pernah Nabi, setiap hari saya bersalawat, seteteskan air mata saya untuk engkau ya Rasulullah. Bahkan saya untuk engkau, saya rindu kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah, engkaulah penyelamat hari ini selain daripada Allah. Berikanlah syafaat, kata Nabi. Ayo kita masuk sama-sama dalam surga. Ini namanya syafaat. Tapi yang anehnya, syafaat Nabi bukan hanya teruntuk umatnya, bahkan untuk orang-orang yang memusuhinya Allah juga kasih sedikit. Siapa yang pernah Nabi berikan syafaat berkat Nabi Muhammad, Allah berikan syafaat yang bukan orang Islam? Siapa namanya? Abu Lahab laknatullah alaih. Ya, makanya orang tanya sama saya, Nuku Habibi, siapa yang buat maulid pertama? Saya jawab Abu Lahab. Siapa buat maulid pertama kali? Abu Lahab. Wah, kok Abu Lahab? Nuku, dia kan orang kafir, Nuku. Iya betul. Dia kan sering hina Nabi, Nuku. Iya. Dia sering menghantam Nabi, menghina Rasulullah, mengintimidasi Nabi. Iya betul. Tapi kok dapat dia, Nuku? Ayo kita baca hadis. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada salah seorang paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, mimpi. Dalam mimpinya dia ketemu Abu Lahab dalam kubur. Ini Abu Lahab dalam kubur ini. Mimpilah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia tanya begini, terjadi dialog. Dialognya begini, dia tanya ke Abu Lahab, "Madza laqita Lahab?" Hai Lahab, kamu selama di situ mati apa yang kau dapat? Kata Al-Abbas. Selama kursi itu apa yang kau dapat? Ini hadis dari Imam Bukhari. Nanti hadis ini dibaca oleh Nawawi, Imam Al-Za'i, sampai Imam Ibnu Hajar menangis mendengar hadis ini. Ya, dia tanya itu, "Madza laqita?" Apa yang kau dapat Lahab selama di kubur? Apa jawab Lahab? "Lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati thayyibah." Aku memang tak pernah dapat apapun yang aku terima selama kubur. Aku diberi azab oleh Allah setiap hari. Anni, kecuali hari ini Allah kasih suki itu diderus. Ini air. Nih ya, ini air kita ambil. Kan keluar air waktu kita ambil ini. Suki itu fi hadhihi. Jadi Abu Lahab selama hari Senin itu diberi oleh Allah nikmat sedikit saja. Apa nikmatnya? Nih. Dia hirup-hirup, dia apa namanya, pipiknya. Nih jempolnya. Abu Lahab setiap hari Senin keluar air di sini. Dia isap-isap. Ada riwayat ulama lain bukan di situ keluar, di sini. Di sini keluar. Ada
ada Isam. Setiap hari Senin Abu Lahab dikasih nikmat. Abbas bingung, kok bisa gitu? Kok bisa dapat begitu? Sekali keren sekali itu. Kenapa kok bisa dapat? Bi'ataqati Suwaibah. Dulu aku pernah memerdekakan budakku bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Hadis ini singkat. Waktu saya baca, saya nggak paham. Saya buka Sahih Bukhari, syarah itu oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Khuzai. Saya baca. Ternyata faktor kenapa budak beliau merdekakan itu karena Suwaibah memberitahu akan lahir Muhammad. Suwaibah lari dari rumah Abdullah. Lari, dia kasih tahu, Tuan, akan lahir anak saudaramu namanya Muhammad. Oh, mau lahir dia? Iya, Tuan. Ketika Abu Lahab mendengar itu, senang sekali Abu Lahab. Panggil Suwaibah, sini. Aku senang lahir anakku. Aku senang lahir keponakanku. Itu ayahnya aku cintai, anaknya pun ku cintai. Mulai hai Suwaibah, kau pergilah kemanapun kau pergi. Kau bukan lagi budakku, kau selamat dari perbudakan. Terkejut Suwaibah tanya, Abu Lahab, betul begitu kau merdekakan aku? Iya, silahkan, kau bukan budakku lagi. Bayangkan Abu Lahab yang senang lahir Muhammad, hari Senin beliau dalam kubur diberi oleh Allah air dari jempolnya. Siapa yang bilang begitu? Ya, siapa yang bilang begitu? Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam ahli hadis yang lain, kalaulah Abu Lahab dia kafir, dia tak pernah membela Nabi, dia tak pernah memberi kepada Rasulullah penyelamatan, dia saja diberi oleh Allah nikmat, apalagi kita yang sejak kecil beriman kepada Rasul, mengikuti perintah Rasul, mencintai perintah Nabi Muhammad. Alhamdulillah, besok hari apa ini? Ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu, Sabtu. Ya, kalau hari Sabtu begini kita buat maulid, insyaallah besok walaupun meninggal kita enggak pernah sholat, hari Sabtu diberi oleh Allah nikmat sedikit. Ya, insyaallah agak sikit-sikit sama Abu Lahab. Temenan. Tapi enggak apa-apa, tenang. Kita semua diberi oleh Allah ya syafaat Nabi. Ya, kata Jibril, Muhammad, umatmu semua masuk surga. Terkejut Nabi kalau udah sebut umat itu beliau senang sekali. Nabi kalau sudah sebut umatnya beliau senang sekali. Coba saya mau bahas sedikit senang Nabi pada kita. Kalau ada kitab tafsir Ibnu Katsir di masjid ini ada ya? Coba buka kitab Ibnu Katsir di ayat nomor 3 surat Al-Baqarah, itu lihat di bawah itu. Kalau saya baca kitabnya langsung, mungkin ada terjemahan nanti, coba lihat di bawah. Di situ ada satu kisah. Ada satu kisah, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Katanya begini, bika jahadna wa bika ansarna ya Rasulullah. Nabi, adakah nanti ya Rasulullah kaum atau kelompok yang lebih kau cintai daripada kami, yang lebih kau muliai daripada kami? Bika jahadna, kau ya Rasulullah ketika mengajak kami jihad, kami siap. Ketika kau mengajak kami berperang, kami siap. Tapi pertanyaannya, kah kelompok yang kau cintai Rasulullah? Nabi jawab, qaumum min ba'dikum ukhriju fi akhir zaman. Ada. Aku mencintai umatku yang nanti akan muncul di akhir zaman, yang ketika namaku dihina mereka membelaku, yang ketika Al-Quranku dihina mereka membelaku, yang ketika Islamku diinjak-injak mereka mau bertaruhkan nyawanya. Itulah saudara-saudaraku yang kucintai. Siapa Nabi maksudkan itu? Kita ini. Nabi senang, apalagi Jibril datang memberitahu semua umatku masuk surga ya Rasulullah. Begitu demikianlah bahwa Jibril, iya, wa insar wa inzanat, walaupun umat saya mencuri, umat saya berzina, masuk surga juga. Kata Jibril, wa Muhammad, mencuri, walaupun umatmu berzina, dalam hatinya masih ada tauhid kepada Allah dan kepadamu, dia akan dimasukkan ke dalam
Alhamdulillah kita insyaallah masuk cuman masuk neraka lebih dulu. Harus masuk surga terus. Masuk neraka lah dulu barang-barang 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ibu-ibu pernah itu nggak berapa? Misalnya gini, kalau kita hidup di akhirat, berapa umur kita hari ini? Ya, yudabbirul amra minas sama, kan ada dalam Al-Quran itu. Ya, kita itu hidup di akhirat itu 1 hari di akhirat 1000 tahun di sini. Saya iseng-iseng saya itu, ternyata umur saya di akhirat masih 2,7 jam. Umur saya 2,7 jam baru. Bayangkan ibu berapa? Apalagi adik-adik kecil nih kayaknya baru 10 menit nih. Gitu kan? Ya pastilah kita masuk neraka dulu, insyaallah masuk surga. Yang terakhir kata Rasulullah, aku diberi oleh Allah 5 kelebihan yang Allah tak beri kepada nabi lain. Apa yang terakhir itu? Bu'itsu ilan nasi kafah, kata Nabi. Akulah satu-satunya nabi di dunia ini yang Allah utus untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi. Wa kana an-nabiyyu yab'atsu ila qaumihi khassah. Tapi nabi-nabi sebelum aku Allah utus mereka hanya untuk khusus umatnya saja. Ya, Nabi Adam hanya Allah utus untuk umatnya saja. Berapa umat Nabi Adam? 1000 orang. Siapa generasi terakhir jadi nabi? Nabi Syed alaihi salam. Nabi Nuh, berapa umat beliau yang beriman? 85 orang. Semuanya Allah utus hanya khusus umatnya saja. Tapi kata Rasulullah, bu'itsu ilan nasi kafah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk aku turun berdakwah ke seluruh umat-umatku yang ada di bumi. Nah, ini kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang sahabat tanya sama Nabi, aduh kayaknya Rasulullah ini besok umatku banyak sekali. Gimana cara jumpa dengan engkau ya Rasulullah? Takut ya Rasulullah suatu saat tak ingat kami lagi. Ya, ada kekhawatiran yang dimunculkan oleh sahabat. Sahabat ini kan kadang-kadang aneh. Ada yang tanya yang tidak sesuai. Kadang-kadang tanya, Nabi, bagaimana cara nanti kau mengenali kami? Semuanya akan berkumpul, mulai dari kami sampai hari kiamat. Coba, Cina sekarang berapa penduduk Cina? Ada 6 miliar. Cina sekarang 6 miliar kalau tak salah saya. 6 miliar orang. Indonesia masuk ke urutan nomor 4 atau nomor 5 penduduk terbanyak di bumi. India nomor 2, Cina nomor 1. Itu besok kalau bangkit semua, coba bayangkan bangkit semua gimana nih? Sesak, nggak bisa jalan. Ya, sehingga sahabat tanya Nabi, kalau udah muncul semuanya nanti, kira-kira bagaimana cara kau mengenali kami? Kata Nabi, mudah sekali. Aku mengenal umatku mudah sekali. Ada tandanya. Umatku nanti diberi oleh Allah tanda. Siapa yang muncul tanda itu, itulah umatku dan aku umat mereka. Nah, ayo mana tandanya? Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Nanti umatku di yaumul qiyamah itu Allah kasih tanda. Pertama, nih tandanya, namanya ghurrat. Nih. Ini ada hidup di bumi, jangan sampai nanti nggak ada tanda. Ayo gali terus tanda itu, tempel. Nih ghurrat. Dari sini, nih dari tempat tumbuh rambut ini sampai ke sini itu 4 keluar cahaya. Nanti waktu kita bangun dari kubur, ini keluar cahaya nih. Jangan tengok bedanya Pak Nabi, no umat kata Nabi, apakah Nabi cahaya? Ya kan? Ayo, nih mumpung hidup di dunia, ayo cari terus cahaya itu. Nih, ghurrat namanya nih.
Dari sini tempat tumbuh rambut ini kan tempat tumbuh rambut nih. Ah, di sini di keluarga saya. Makanya kata Rasulullah yang kedua, Allah kasih cahaya. Muhajirin ini gimana muhajirin itu? Dari sini mohon maaf saya katakan. Nih dari sini ujung sini sampai sini. Ya, ini muhajirin namanya. Ini keluarganya. Sahabat kagum-kagum. Dia tanya sahabat tanya, kok bisa gimana caranya keluar cahaya? Kata Rasulullah, ini dari dulu pernah dari air dulu. Ya, kalau ingin keluar cahaya, ya bagi keluar cahaya singkat dulu, baru ya begitu. Nih cara wudhunya ini kalau ingin keluar cahaya, cara wudhunya seperti mana biasa kita pakai sunnah sampai ke leher. Nih sampai ke leher. Maka kata ulama hadis ini dalam Al-Bukhari tulis caranya ini. Ya. Paham kan? Kemudian kalau cuci kaki jangan sampai ke mata kaki saja, naikkan sampai ke atas. Agar keluar cahaya. Waktu kita bangun besok, enak Nabi. Nabi ini saya Nabi. Oh ya, keluar cahaya. Sini kata Nabi. Ini yang bahaya. Nabi saya Nabi. Kok hitam? Kenapa hitam? Pasti nggak pernah sholat ya? Iya, Nabi saya jujur nggak sholat. Ada wudu? Enggak lah. Ya udah, gimana? Terus saya gimana Nabi? Baca sini menghadap Allah. Ya. Ya, ada Nabi Muhammad nanti menghadap Allah sendiri. Kalau kita insya Allah nanti dikirim oleh Nabi sisi semua, ayo kita menghadap Allah. Enak ya? Kita diwakilkan oleh Rasulullah. Ya kan? Nanti Nabi panggil kita di kubur. Ayo sini. Ayo kita panggilkan, kita berdoa. Allah setiap orang umat Nabi Muhammad setelah Allah sedang datang Nabi kasih bantuan itu Nabi. Ayo kalau ingin lihat syafaat Nabi selain dari Abu Lahab ini, seringlah berkurban di Idul Adha. Kata Rasulullah, siapapun umatmu berkurban dengan Allah, itu adalah umat yang besok akan melewati dia di Siratal Mustaqim. Itu bantuan Nabi. Tapi kalau tak pernah sholat, puasa tak mau. Kapan sholat? Ya Idul Adha dan Idul Fitri. Kadang-kadang yang kita Nabi tak akui umat. Ada? Nih kita sesuai ini. Ayo. Siapa yang kita sesuai ini diakui oleh Rasulullah sebagai umat? Siapa yang Nabi? Enggak ada yang Nabi. Karena ada nanti umat Nabi tak mau mengakui dia sebagai ini. Saya ulangi lagi. Jangan sampai anta laisa min ummati, kamu bukan umat saya. Ayo kita membaca siapa saja yang kita ngomongin umat. Ada tiga. Ini bahasa Nabi, hadis sahih bahasa Nabi. Pertama, kata Rasulullah, laisa min ummati, saya tak mau mengakui umat man lam yujidna bihi. Kalau ada orang-orang muda yang
ulama laisa min ummati, bukanlah umatku kata Rasulullah. Nah, kita lihat yang sekali ulama-ulama yang sudah diintimidasi, ulama-ulama yang sudah dihina, ulama-ulama yang sudah dicaci maki. Mereka tak pernah tahu guru Indonesia ini karena jasa para ulama. Guru Aceh yang akan menjadi istri negara terhormat Islam juga merupakan ulama. Coba bayangkan dulu ketika Rasulullah susunan Pancasila hadir di ulama salah satunya adalah perwakilan dari Muhammadiyah. Undang-undang Dasar 45 juga hadir para ulama. Kalau di Aceh dulu ada namanya Syekh Muhammad Wali Al-Walidi tahun 1953, beliau diundang oleh Presiden Soekarno meminta fatwa pada alim ulama 500 seluruh Indonesia, apakah sekarang sah menjadi seorang presiden. Setelah semua ulama-ulama bermusyawarah dan memutuskan bahwa Soekarno sah menjadi presiden bid daruri. Begitulah kata Syekh Mudawali Al-Khalidi. Kalau kita ingin putar sejarah bagaimana hebatnya ulama-ulama dulu tempat inilah hadir ulama-ulama Aceh yang saat itu ini tempat kerajaan ini menjadi kerajaan Islam terkuat di dunia. Portugis datang ke sini, meminta upah kita. Apa yang terjadi itu? Hadir ulama-ulama. Siapa yang pernah membawa Aceh sampai ke dunia? Salah seorangnya kuburan beliau atau Syekh Wala itu Syekh Wala ini nama salah seorang ulama yang sangat berjasa untuk Islam. Syekh Abdul Fasid ini orang-orang bukan orang Islam. Kemudian datang Syekh Abdullah Al-Bukhari yang saat itu mendengar ada kehebohan pendidikan Islam yang bukan di Aceh. Beliau datang dari Jawa Barat menuju ke sini belajar kepada Syekh Abdul Fasid ini bernama Syekh Abdullah Al-Bukhari atau Syekh Abdullah Abjadan. Beliau pulang ke Jawa, beliau mengembangkan tarikat Syekhariyah. Saat itulah banyak orang-orang yang belajar kepada beliau. Siapa lagi? Nenek pada penulis kitab Al-Bukhari yang datang ke Aceh menyebarkan Islam tapi belajar kepada Syekh Wala, pulang ke Thailand Al-Bukhari menyebarkan Islam. Begitu juga dari Aceh sampai kita dikenal di dunia. Tapi sebelum masa Syekh Abdul Fasid hiduplah lagi seorang anak muda bernama Syekh Sayyid, ahli dalam Sultan Mansur Shah saat berangkat menuju ke Delhi, saya baca dalam riwayat Aceh bernama bab yang ke-13. Di situ ada cerita tentang bagaimana Sultan Mansur Shah wafat ketika menolak Portugis di Delhi. Saat itulah naik seorang anak muda. Beliau sangat muda, sangat tegas, sangat tegar. Ini Adil Iskandar Muda Ta'ala. Pada saat itu tahun 1607 apa yang
beliau buat kebijakan, beliau mengajarkan orang-orang Aceh. Yang sangat sakit, ada satu yang miskin. Itulah yang nanti kita sebut dengan istilah mana melagang. Punya siapa melagang? Punya Sultan Iskandar Muda. Cuma dari melagang Sultan Muda. Kalau kita hari ini ada di Israel, siapa namanya? Agus Bidri Agus Beliau dia datang berjumpa dengan Sultan Iskandar Muda. Saat dia melihat Sultan Iskandar Muda, dia tulis dalam catatannya, Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda punya 400 gajah dan punya 600 kapal. Waktu itu Sultan Iskandar Muda memimpin 600 kapal orang, 800 gajah. Begitulah kenapa seperti itu? Apa yang terjadi? Karena orang dulu dekat dengan Allah dan jauh dari Rasulullah. Kita saksikan cerita orang Islam. Ada salah seorang sejarawan bernama James Dickey. Dia berkata, kalau andai dunia ini agama yang bisa menguasai dunia, maka ada lagi agama yang kecuali agama Islam. Ketika Rasulullah Huzaifah ini mendapatkan Islam kata dia, amal ini anak beliau bersih. Kemudian mendirikan pusat sampai Cina. Setelah pusat peradaban Islam terjadi pada tahun 711 ketika seorang jenderal tarik Indonesia masuk ke tanah Spanyol. Dia berdiri di atas gunung. Dia berkata, kalian kalau tak bisa berperang ini, kalian bisa berperang menuju pulang kampung. Di depan musuh kita akan lawan dan mati. Di belakang walaupun kita kabur, kita jangan mati. Begitulah tarik Indonesia dan memilih. Waktu itu tarik Indonesia masuk ke tanah Spanyol. Dia sebutkan Islam di sini. Suatu Spanyol kuasa Islam. Granada kuasa Islam. Rusia kuasa Islam. Amerika kuasa Islam. Prancis Amerika kuasa Islam. Satulah Islam adalah masa kejayaan yang betul-betul indah dan hebat. Dunia takut dengan orang Islam. Tak pernah. Kenapa orang Islam sangat hebat? Hebat. Peradabannya hebat. Politiknya hebat. Ekonominya hebat. Tapi saat itulah demikian juga kita pernah terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda. Tapi apalah terjadi, semua itu hanyalah dalam buku sejarah, catatan-catatan sejarah. Tak pernah lagi kita dalam Islam maju seperti dulu, tak pernah lagi kita dalam Islam megah seperti dulu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Waliyahsabanallahu bikumul wahad." Karena hati kalian sudah dititik penyakit yang berbahaya. Apa itu penyakit? Hubbud dunya. Kalian sudah mencintai dunia terlalu berlebihan, mencintai dunia daripada masjidnya, mencintai dunia daripada Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wa karahiyatul maut. Kalian tahu kenapa kalian semua ini mundur berkali lipat? Tidak ya Rasulullah. Wa karahiyatul maut karena kalian sudah dititipkan penyakit yang takut mati. Maka
jamaah dirahmatillah Allah, resmilah tahun 1904 Kerajaan Aceh Darussalam runtuh seruntuh-runtuhnya ketika Cut Nyahdin ditangkap oleh Belanda. Andai saat itu Cut Nyahdin tidak dimunafikkan oleh Panglima, andai saat itu Cut Nyahdin tidak dilaporkan oleh Panglima, Cut Nyahdin coba bayangkan itu, berapa kali disokong oleh Allah, berapa kali beliau disuruh menyerah oleh Allah, bahkan beliau meminta kepada Allah, beliau curhat kepada Allah, ya Allah, kalau masih ada kesempatan Allah berikan kekuatan ya Allah, biarkan aku berperang dengan sendirinya, aku akan membantai semua orang-orang kafir itu. Tapi ternyata ini yang membuat Cut Nyahdin marah. Bayangkan macam beliau 500 orang Belanda mati di tangannya. Itu perempuan ya. Saat itu orang menyentuh tangan Cut Nyahdin. Cut Nyahdin, sudahlah kita berjalan saja. Cut Nyahdin sendiri, anak Cut Nyahdin tak ada, sudah kami berangkat ke suatu tempat. Marah Cut Nyahdin. Belandanya dia tusuk itu Panglima terbang untuk hanya aksinya saja. Kalau dari sisi mana Panglima terbang, apa kata Panglima Cut Nyahdin? Kalau kau ingin berkhianat, jangan pernah di sini lagi. Dan aku tak pernah menangkap kau lagi mana dan masukkan. Silakan. Suatu Cut Nyahdin sekalian, karena Belanda tahu Cut Nyahdin Allah besar, karena Belanda tahu Cut Nyahdin masuk Islam sampai dia Tengku Putih. Nama samarannya betul Pak
Abdul Ghaffar. Lalu dia hancurkan Islam Aceh lewat kalam, karena dia tahu cara menghancurkan orang Aceh mudah saja. Buat khilafiyah mazhab. Katakan pada orang Aceh bahwa memegang anjing itu boleh, dan bilang lagi bahwa memegang anjing itu tak boleh. Diobak-abilah itu mazhab, sehingga orang Aceh saat itu sudah tidak lagi berpedoman pada ulama. Lalu saudaranya menulis surat kirim kepada teman-temannya Belanda. Apa katanya? Kalau kalian ingin menyerang orang Aceh, 3 pesanku. Pertama, bunuh dulu ulama-ulamanya. Maka Belanda pergi ke Pidi. Sampai Belanda pergi masa Tengkuci di Tira kirimkan surat untuk susun perang olehnya bernama Tengkuci Kutakarang. Tengkuci Kutakarang buat tulis kitab, sama saya ada kitab Tengkuci Kutakarang. Dia tulis namanya Tazkirah Rakidin. Apa judulnya itu? Tazkirah Rakidin artinya tolong bangunkan orang Aceh yang sudah tertidur. Orang Aceh sudah lama tidur, bangun. Dan alhamdulillah saya mengajar kitab itu setiap malam Jumat di Ahad Kupi. Yang mau ikut khusus saya membahas tentang sejarah Aceh. Saat itu tulis buat siasat, dan saat itulah terjadi perang Cukuk yang ada di Pidi. Begitulah mudahnya Senok Purgonya menghancurkan kita. Apa pelajaran yang kita bisa ambil malam ini dari kisah Aceh itu? Apa yang membuat kita mundur, dan apa yang membuat dulu kita pernah percaya? Yang membuat kita mundur karena kita tak mau lagi mengikut ajaran Al-Quran, tak mau lagi mengikut ajaran sunnah Nabi. Apa yang membuat orang dulu itu maju dan megah? Karena orang dulu tak mau berpisah cintanya kepada Al-Quran dan tak mau berpisah dari sunnah baginda Rasulullah. Maka oleh karena itu, mak-mak, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, jangan tinggalkan ulama Aceh ini, ulama yang sudah sangat berjasa bagi kita. Saya bisa sebutkan beberapa orang ulama yang sangat berjasa, tapi tak cukup waktu. Nah, saya ingin katakan ya sebagai penutup mungkin ya ada waktu sudah jam 11. Sebagai penutup saya ingin sampaikan dua pesan Sultan Iskandar Muda. Dulu tahun 2017 kami musyawarah dengan keturunan raja-raja, sultan-sultan Aceh, termasuk ada Tuanku Muhammad ya, Tuanku Muhammad duduk juga. Ada orang mimpi saat itu, Teguh, saya mimpi di makam Iskandar Muda itu ada satu sungainya indah sekali. Lalu di atas sungai itu ada balai kecil. Lalu di balai itulah banyak orang bersurban putih. Lalu waktu orang bersurban putih bangun, ada salah seorang yang surban putihnya begitu putih. Dia duduk. Dia tanya kepada saya, apa maknanya? Jawab saya, kita buat pengajian di Bapris makam Iskandar Muda. Kami buat kajian manuskrip Aceh. Kami mulai dengan karya Sultan Iskandar Muda yang bernama Pondok Ta'ala. Ibu kalau ingin lihat kitab Pondok Ta'ala punya Iskandar Muda, walaupun bukan asli lagi, tapi ada sedikit keasliannya. Pergilah ke Museum Profesor Ali Hashimi. Di sana ada manuskrip sudah umur 400-500 tahun yang lalu. Saat itulah saya membaca kitab manuskrip karya Iskandar Muda bersama dengan keturunan raja. Disitulah pada halaman 36 Sultan Iskandar Muda menitip wasiat kepada seluruh rakyat Aceh. Apa kata beliau? Tolong jaga ahlus sunnah wal jamaah, kata beliau. Jangan bermadhab kepada Mu'tazilah, jangan kepada Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan seterusnya. Beliau tulis. Nah, bagaimana definisi Ahlussunnah wal Jamaah? Kata Iskandar Muda, orang Aceh tak boleh jauh hukumnya dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu resmi punya Sultan Iskandar Muda. Kalau ingin buktikan bahwa orang kita Ahlussunnah wal Jamaah, bukanlah manuskrip Faqih Jalaluddin, seorang murid Syekh Abdul As-Sakili. Beliau pernah menulis kitab namanya Safinatul Hukam. Di situ tertulis bahwa akidah resmi kita Aceh Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Murji'ah, bukan Wahabi, bukan Khawarij dan bukan yang lain. Kemudian titip wasiat Iskandar Muda yang terakhir kepada
sekalian, pada halaman 81 di situ Iskandar Muda menulis pesan beliau untuk kita. Apa kata beliau? Wahai bangsa kami rakyat Aceh, bahwa musuh terbesar kita adalah kaum berkulit putih. Maksud beliau Portugis. Tapi ingatlah kata Iskandar Muda, ada musuh yang paling besar dari mereka, yaitu bercerai-berai. Maka oleh karena itu, kalau orang Aceh sudah bercerai-berai, kalau orang Aceh sudah berkhilafiyah, tanda kehancuran orang Aceh terus terjadi dan tak akan pernah bersatu. Kami dah benar-benar nah kahel Allah. Ada beliau. Ya, kan? Jadi kajilah sebenarnya itu kan? Ya, maka oleh karena itu jamaah rahmatullah Allah, ada hal yang harus kita ambil sebagai kesimpulan kita dalam dakwah kita malam ini. Yang pertama, kalau ingin bersama Nabi, ikutlah terus apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi perintah. Tolong jaga sunnah Nabi. Saling menghormati itu perlu. Ya, perbedaan pendapat pasti terjadi. Kamu tak suka maulid? Enggak. Saya suka maulid, ya. Tak apa-apa, abang tak suka maulid, saya suka maulid. Saling menghormati, jangan saling tuduh-menuduh, tak boleh. Kamu ada baca Qur'an? Ya. Kamu enggak. Saling menghormati. Ada baca zikir keras setelah sholat? Ada. Ada baca zikir enggak memakai suara keras? Ada. Silakan. Karena semuanya ada hadis Nabi. Cuman Nabi titipkan wasiat, idza ahadakum, apabila engkau berkhilafiyah, idza ahadukum ikhtilafan, kalau engkau berkhilafiyah dua pendapat yang baik, fa alaikum bisawadil adab, pilihlah mana yang mayori. Tengku, dan boleh sampaikan lagi no. Karena dakwah duluan ada sebutkan tempat. Kalau jadi berantem jamaah suasana ditanya sama saya tanya, kenapa kok bisa berantem? Ini suku mereka katanya nggak boleh baca zikir setelah sholat yang keras. Terus yang ini, ya kami sebaliknya. Tolong kasih tahu. Nah, itu saya pernah saya bilang begini, Nabi itu pernah baca zikir setelah sholat dengan suara yang keras. Siapa yang menangani Abu Hurairah hadis sahih ini? Nabi juga pernah membaca zikir tidak dengan suara yang keras. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan juga benar. Terus bagaimana cara melihat kalau dah benar-benar ambil hadis Nabi yang lain? Apa itu? Kalau kau berbeda pendapat, ini yang terbaik. Fa alaikum bisawadil adab, pilihlah yang mayori. Itu kan enak kan? Jangan saling tak ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Yang pertama tadi pesan saya melalui Maulid Rasulullah ini, pesan yang dapat kita ambil dari sejarah Nabi yang disebutkan tadi, jangan pernah meninggalkan sunnah Nabi Rasulullah. Tanamkan cinta dalam hati, bilang sekali kepada Allah, ya Allah, kekasihmu ya Allah, tolong tolongkan saya dan kekasihmu sallallahu. Begitu. Ya, pesan yang kedua, jangan lupa sejarah, karena sejarahlah yang akan memberitahu kita, dan sejarah juga kadang bisa menghancurkan kita. Tahu kan? Ya, kajilah benar-benar. Mahfaikan mungkin sampai sini saja dan kita sampaikan jam 11 besok kami pagi dan berangkat ke Snowe dan ceramah Maulid di Palu Lada. Doa mudah-mudahan kami selamat di jalan dan mudah-mudahan kami disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya baca doa, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, saya bawa buku karya Abuya Mudawali, Abuya Jamraduddin Wali, Abuya Muhyiddin Wali, karya saya ingin beli-beli nanti baca-baca karya saya ada di sebelah belakang ya, di belakang sana itu dan diletakkan oleh tim kami. Kalau ingin beli baca-baca karya ulama Aceh, di sana ada semua, termasuk ada karya Tengku Cipta Karang. Beliau pernah tulis kitab namanya Kitabur Rahmah Fittib, ini segini besar. Tengku Cipta Karang pernah pergi ke kuburan beliau. Kuburan beliau itu di Lampenurun, kantor camat Lampenurun.
masuk ke dalam Cotbu, sampai ke dalam lagi ada Tugu, belok kanan. Itu Tengku Cik Utakarang. Itu mufti terakhir Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau buat kitab tebal segini, isinya tentang obat-obatan. Sakit perut obatnya apa, sakit hidung obatnya apa, sakit mata obatnya apa, semua ada di situ. Nah, dan ada wasiat Sultan. Saya ada tulis wasiat Sultan. Saya temukan 10 wasiat Sultan Iskandar Muda. Saya letakkan di buku saya. Kalau ingin baca wasiat-wasiat Sultan Iskandar Muda, ada di belakang itu. Maka demikianlah dulu ibu-ibu jamaah dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali mungkin sangat singkat apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan bi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu li jalal mutalib. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إسلام المسلمين وإيماننا وصلاتنا صلاة الخاشعين وركوعنا ركوع متواضعين وسجودنا سجود متضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ودعانا دعاء مستجب برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم أحينا بكلمة لا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولعلمائنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولجداتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kabar atau kalam saya yang kuat hati ibu kurang enak tersakiti, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya ceramah beserta doa, maka berakhir pula acara kita pada malam ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.